Allah, mulai hari ini kita bisa terapkan dan mulai belajar bersama. Nanti ada beberapa bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Harusnya pada bagian pertama ini kita belum bikin modul ajar. Tapi mengingat antusias Bapak Ibu pengen sekali bikin modul ajar, maka pilih hari pertama kita bikin di hari terakhir. Supaya apa? Semuanya bisa, sehingga Bapak Ibu yang sudah terlanjur membuat RPP langsung bisa disesuaikan karena sudah tahu dasar-dasarnya. Itu poinnya. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kita bikin kesepakatan dulu yuk. Yang pertama, kita hadir utuh dari awal sampai akhir. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke, nah yang kedua apa? Berikan respon positif. Terus yang ketiga adalah kita kolaborasi. Terus keempat, mau ya legowo atas koreksi, dan kita semuanya yang terakhir mau mencoba. Jadi pas nanti kita membuat modul ajar, maka semuanya saya akan kirimkan draft, semuanya buka, kita bikin bareng-bareng, kita pandu ya. Dari situ langsung kena. Kalau kemarin hanya ngasih contoh ini prakteknya enggak, tapi kita langsung hari ini juga langsung praktek. Ini seperti ini langsung praktekkan. Semua Chromebook sudah dipegang semua Bapak Ibu Dewan Guru dan semuanya terhubung internet. Jadi kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai dengan mengucapkan bismillah. Mari kita mulai. Nah, kita langsung aja masuk ke materi pembelajaran mendalam. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu sih pembelajaran mendalam? Tadi sudah dikupas, sudah disinggung sedikit ya sama Pak Sam. Tadi sudah ya. Nah, sekarang bisa dilihat bareng-bareng ya Bu ya. Apa itu pembelajaran mendalam? Yang pertama, pembelajaran mendalam yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Bukan suatu kurikulum ya Bu ya, ternyata pembelajaran mendalam itu cuma sekedar metode pendekatan. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran mendalam itu bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Jadi tujuan dari pembelajaran mendalam tadi itu kita itu harus bisa mendidik peserta didik itu supaya bisa lebih aktif dan kreatif untuk belajar. Jadi muridnya itu tidak hanya gitu-gitu aja. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memfasilitasi murid kita supaya murid kita itu tadi bisa berpikir atau lebih aktif dalam pembelajarannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tujuan pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu membentuk pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga ada menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Jadi siswa itu kita nanti tuntut agar siswa itu mampu mandiri dan kolaborasi, baik secara dengan temannya atau berkolaborasi dengan gurunya dan teman-temannya. Terus yang keempat ada meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Dan yang terakhir ada mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama yaitu dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kalau yang kemarin itu cuma ada berapa Bu? Ada 5 ya? Sekarang jadi ada 8 dimensi lulusan. Yang berbeda apa Bu dengan yang kemarin Bu? Ada yang berbeda nggak Bu? Ada. Apa Bu yang berbeda?
Yang kewargaan, mana? Keimanan dan tawanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewargaan, kalau yang kemarin kan global. Berkebinekaan global sekarang menjadi kewargaan. Terus apa lagi? Selain itu apa lagi, Bu? Bernalar kritis. Terus kesehatan. Iya. Ya. Yang kedua, kerangka kerjanya yaitu kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Praktek pedagogis di sini kita itu lebih ke menekankan bagaimana cara kita pendekatan kita, metode apa yang akan kita ajarkan ke peserta didik ya. Kita mau mengajari, kita mau pakai metode apa, pendekatannya seperti apa supaya murid itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pendekatannya itu harus sesuai dengan apa kemampuan muridnya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya berarti kita di awal tadi itu kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu, Bu, supaya kita itu tahu, oh si A ini berkemauannya belajarnya dengan caranya seperti ini. Jadi kita jangan langsung membuat rencananya seperti ini. Kita harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu, melihat kesiapan siswa belajar itu seperti apa. Begitu ya, Bu ya. Terus untuk yang kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran ini kita itu bermitranya dengan siapa? Atau kita bisa dengan orang tua murid, dengan guru, dan dengan siswa. Kemudian ada lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran di sini berarti lingkungannya yang kita harapkan ya lingkungan yang aman buat anak-anak. Ya nggak, Bu? Yang nyaman, yang aman itu yang diharapkan. Dan yang keempat ada pemanfaatan digital. Jadi pemanfaatan digital ini penting, Bu, supaya apa? Supaya kalau kita dalam pembelajaran kita itu kita menggunakan digital. Contohnya kita menampilkan video seperti yang sudah Pak Samsuri tadi tayangkan di awal, itu tuh akan menambah bahwa kita merasa tertarik. Iya apa enggak, Bu, untuk mengikuti pembelajaran? Kalau sebelum di awal pembelajaran kita sudah menayangkan video-video yang untuk menumbuhkan anak itu menarik, jadi nanti seterusnya anak itu akan mengikutinya dengan baik karena dia memiliki rasa penasaran, ingin tahu, makanya dia mengikuti terus. Nah, yang keempat ada pengalaman belajar. 3 ya. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang keempat ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, jadi di sini yang prinsip berkesadaran itu kita itu harus membangun siswa itu supaya sadar. Supaya siswa itu sadar kita itu harus melakukan apa? Ya, Bu ya. Terus yang bermakna. Supaya pembelajaran itu harus bermakna bagi peserta didik, ya kita harus melakukan langkah-langkahnya yang sesuai yang diinginkan oleh peserta didik tadi itu seperti ini kita terapkan, makanya pembelajaran itu akan menjadi lebih bermakna. Dan yang menggembirakan. Menggembirakan di sini berarti kita itu harus mampu menciptakan lingkungan belajar kita itu supaya lebih aktif, muridnya yang aktif, bukan hanya sekedar bergembira tepuk-tepuk atau gimana, tapi dalam pembelajaran itu murid itu aktif ya, Bu ya. Aktif dalam pembelajaran ya berarti tahulah ya, Bu ya, gimana ya, Bu ya. Ya. Terus selanjutnya, nah di sini ada 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kewargaan, kemudian ada kreativitas, terus belajar dan penalaran kritis,
Yang kelima ada kolaborasi, dan keenam kemandirian, ketujuh kesehatan, yang terakhir itu komunikasi. Ini adalah 8 dimensi profil lulusan. Nah, yang ini contoh. Jadi kurikulum kita masih baru Bapak Ibu. RPP itu belum ada. Kalaupun ada ya ini kayak gini. Ini nggak bisa di-download, nggak bisa di-copy paste, nggak bisa. Kalau mau bisa di-copy paste, bisa download, bayar dulu di Kris. Gitu. Iya, bayar. Gitu. Hanya contoh itu aja, sampel satu aja kalau kita mau download itu bayar Kris. Ibu cari di mana-mana seperti ini. Karena memang belum ada, baru disahkan 2 minggu kemarin kurikulum kita. Jadi belum ada yang praktisi yang upload, mungkin baru mau pada lagi proses belajar semua. Kalaupun ada yang sudah bikin kayak gini, bayar. Kamu download. Iya. Jadi kita belajar bareng-bareng supaya tahu sih dasar-dasarnya seperti apa, sehingga model ajar yang sudah kita punya tinggal kita modifikasi, disesuaikan saja dengan ketentuan yang ada. Nah ini tadi Bapak Ibu yang dijabarkan Bu Nur tadi itu perusahaan ya. Nah, desain pembelajaran, tujuan pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan dan lingkungan pembelajaran. Nah, ini dimasukkan semua. Terus pemanfaatan digital dari 4, 1, 2, 3, 4, 5 ini dimasukkan. Kalau tidak ada berarti kosong. Misalnya dalam olahraga kemudian lari, di situ tidak ada pemanfaatan digital, berarti di sini kosong. Hanya seperti itu saja. Tapi kalau Paudin menggunakan media misalnya digital misalnya menggunakan HP untuk penghitungan waktu, ya dituliskan saja di sini. Atau menggunakan video untuk menonton anak-anak, misalnya senam sehat, di sini masukkan saja di sini. Tapi kalau nggak ada ya kosong. Jadi ada tujuan pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, di sini baru pertemuan satu. Di sini kalau cuma FPP-nya cuma 1 kali, berarti dalam kolom ini berarti 1 saja. Tapi kalau banyak pertemuan, berarti pertemuan 1 diisi dulu, pertemuan 2 diisi dulu. Nah, ini isinya ini, Oke. Dan juga teman-teman semua. Hampir kayak TSP dulu. Inilah. Ya, pada bagian inti ini ada proses memahami. Jadi memahaminya itu anak-anak seperti apa. Di sini dicontohkan tadi di sini. Nih, dalam hal memahami ini seperti ini, pembukaan dengan cara membuka. Terus dalam konteks di sini cuma 1. Jadi ini memahami prinsip, jadi yang memahami dalam pembelajaran itu apa, terus mengaplikasikannya seperti apa, terus refleksinya seperti apa. Ini diminta untuk kita. Terus ini bagian kita, bagian kita, terus penutup juga. Nah ini, terus kalau sudah, nah ini asesmen awal. Nah ini asesmen Bapak Ibu. Jadi asesmennya, jadi asesmen pertama Bapak Ibu tulis aja di sini. Ibu bertanya tentang apa, membuat kuis kah atau apa, di sini kan di sini di awal. Terus asesmen proses yang di tengah-tengah, Ibu bertanya apa, tuliskan di situ. Terus proses akhir atau post test di sini. Ini pretest, ini saat pembelajaran, kira-kira Bapak Ibu bertanyanya apa atau yang kira-kira bisa menilai itu di sini. Terus di sini asesmen terakhir. Nah itu sudah selesai. Asesmen yang berlangsung, misalnya dengan pengamatan. Terus asesmen terakhir misalnya dengan kuis. Nah, ini contoh rubriknya ya. Rubrik saya sederhana, Bapak Ibu bisa pakai ini rubrik ini. Boleh dikirim Pak, di share aja nggak apa-apa Pak. Ini rubrik paling gampang. Kalau tadi yang bikinan saya paling gampang. Yang ini aku pakai 2 kan tadi ya. Bernalar kritis sama mandiri. Rubriknya cuma gini. Aspek yang dinilai mengenal bangun ruang. Baik sekali apabila anak mampu menyebutkan semua ciri dan tepat. Baik yang kedua,
Bilang sebagian besar ciri yang benar. Terus perlu di-share. Boleh? Oh, apa? Iya. Perlu, Pak. Terus perlu Amat sangat perlu. yang ini ya, yang terakhir perlu perbaikan ketika kurang, gitu berarti kurang perbaikan. Berarti kan Bapak Ibu bisa ini yang A yang baik sekali ini nilai A, nilai B, C, ini D. Ini A, B, C. Ini A, nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Boleh pakai angka misalnya 100. Ini enaknya aja Pak. Ini pakai nilai 100. Di sini 50, di sini 100, di sini 70, di sini 50 boleh. Boleh, baik sekali, baik, perlu perbaikan boleh. Atau A, nilai B, nilai C. Enaknya kita aja lah. Ya. Ini saya share ya kalau mau. Mau, Pak? Share aja, Pak. Pak.